Kenapa pemerintah menyuntik mati TV analog? Ini pertanyaan yang banyak datang ke saya dan minta dijelaskan secara sederhana supaya yang awam bisa menerima. Karena penjelasan dari pemerintah itu terlalu rumit katanya. Oke, karena saya bukan ahli di bidang telekomunikasi, saya coba kasih penjelasan berupa analogi aja ya, biar kita sama-sama belajar. Kita tahu, era teknologi sekarang berkembang sangat cepat. Dan kalau kita nggak berubah, maka kita akan mati. Karena menurut pepatah, di dunia ini nggak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Dulu kita dengerin radio pakai gelombang frekuensi AM dengan suara musik yang kurang jernih tetapi jangkauannya lebih luas. Teknologi kemudian berkembang dan kebutuhan akan suara musik yang lebih jernih itu menjadi tuntutan. Karena itu, radio akhirnya berlomba-lomba masuk ke frekuensi FM yang lebih jernih suara musiknya, meski jangkauannya menjadi terbatas. Apakah itu jadi masalah? Yang dulunya AM jangkauannya yang lebih luas, dan sekarang FM jangkauannya jadi terbatas. Nggak juga tuh, karena dengan jangkauan yang terbatas di jalur FM, akhirnya di daerah-daerah tumbuh ekonomi baru karena mereka bisa bikin stasiun radio sendiri dengan jangkauan yang terbatas juga. Sekarang malah ada radio digital yang suara musiknya jauh lebih jernih tetapi jangkauannya juga jauh lebih luas bahkan ke seluruh Indonesia. Begitu juga dengan telepon. Dulu kita hanya kenal telepon rumah yang pakai kabel atau telepon umum di beberapa tempat supaya komunikasi bisa tersambung. Tetapi teknologi kemudian berkembang cepat lagi. Sehingga muncullah yang namanya telepon seluler yang sudah tidak pakai kabel dan bisa dibawa kemana aja kita mau. Telepon seluler ini untuk operasionalnya mereka butuh frekuensi. Kita ibaratkan saja, frekuensi ini adalah sebuah jalan raya di mana di jalan itu ada banyak kendaraan, mulai TV, radio, seluler, dan banyak lagi. Jalan ini semakin lama semakin padat karena kendaraan juga bertambah dan semakin banyak. Kebutuhan manusia kemudian berkembang, mereka nggak mau lagi telepon-teleponan, tetapi lebih senang bicara pakai teks, dan lebih sering nonton juga dengerin musik secara bersamaan. Akhirnya perkembangannya muncullah kendaraan baru yang bernama data yang membuat jalan raya yang bernama frekuensi itu semakin padat. Akhirnya karena saking padatnya, kadang-kadang atau malah sering ya macet saking banyaknya kendaraan di sana. Supaya nggak macet inilah pemerintah membagi jalan atau frekuensi tadi jadi beberapa jalan alternatif yang dibagi sesuai dengan jenis kendaraannya. Yang radio di jalan ini, yang seluler di jalan ini, yang TV di jalan ini. Nah, ada satu jalan raksasa atau frekuensi yang bernama jalan 700 MHz atau MHz. Di jalan 700 MHz ini penuh dengan kendaraan yang bernama TV analog. TV analog ini boros banget pemakaian jalurnya. Satu stasiun mereka pakai satu jalur sendiri. Bayangkan ada berapa TV di negara kita. Mulai RCTI, SCTV, MNC. Wah banyak banget. Dan mereka masing-masing punya jalur spesial sendiri-sendiri di mana orang atau kendaraan lain nggak bisa lewat di jalur ini. Akhirnya, karena saking borosnya itu jalur, jalan raya atau frekuensi yang bernama 700 MHz itu akhirnya cuma tinggal menyediakan satu jalur saja untuk kendaraan baru bernama data itu. Nah, memasuki era 5G, kebutuhan jalur untuk data ini semakin kuat. Data di 5G nggak bisa pakai satu jalur lagi, tapi harus beberapa jalur, bahkan harus ada jalan layangnya juga,
Karena ternyata di dalam era ini muncul yang namanya ekonomi digital atau tumbuh ekonomi baru berdasarkan konsep digital. Ada yang jadi YouTuber, ada yang jadi Instagramer, ada cloud, ada streaming. Wah, macam-macam ekonomi baru akan tumbuh di dunia 5G. Tetapi 5G di Indonesia itu susah banget berkembang karena jalur di jalan atau frekuensi 700 MHz tadi sudah dikuasai oleh stasiun-stasiun TV analog yang boros pemakaian jalurnya. Karena itulah, meski negara tetangga sudah pakai internet 5G yang seperti naik mobil di jalan tol, cepatnya. Internet di Indonesia masih lelet karena terlalu banyak kendaraan di frekuensinya. Iri kan kita sama negara tetangga. Lagian semakin sering macet internetnya, ekonomi digital juga nggak bisa tumbuh. Padahal ada potensi pendapatan senilai ribuan triliun rupiah buat kita dan negara kalau ekonomi digitalnya tumbuh. Ekonomi digital butuh internet yang super cepat. Karena itulah pemerintah kita mulai mengatur jalan raya yang bernama 700 MHz tadi dengan menertibkan TV analog. TV analog itu disuntik mati izinnya dan dipersilahkan berubah menjadi TV digital. Izinkan saya untuk memandu dalam hitungan mundur. Kita hitung bersama dari hitungan ketiga. 3, 2, 1. Silakan. Kita seruput dulu kopinya. Marki Bong, mari kita bongkar semua. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.